Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi kita pada mapel bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang teks prosedur atau yang dinamakan teks prosedur kompleks. Ini adalah materi awal kalian di kelas 2 semester ganjil. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Kedua, ciri-ciri teks prosedur. 3. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Keempat, macam-macam teks prosedur. 5. Struktur teks prosedur. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu aktivitas tertentu ataupun membuat suatu penyajian dengan urut, sesuai, atau sistematis. Selanjutnya tentang ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kedua, menggunakan kalimat saran atau kalimat larangan. Kalimat saran biasanya berbentuk atau disebut dengan kalimat imperatif. Kemudian yang ketiga, disusun secara sistematis, urut, dan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif, aktual, dan akurat. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan langkah-langkah prosedur kompleks. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini dijelaskan menggunakan kata kerja perintah atau kalimat imperatif. Selanjutnya, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasa. Ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Keempat, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Dan terakhir, menggunakan verba material dan tingkah laku. Itu adalah ciri dari kaidah kebahasaan teks prosedur. Berikutnya ada macam-macam teks prosedur. Di sini teks prosedur dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teks prosedur sederhana dan yang kedua ada teks prosedur kompleks. Contoh teks prosedur sederhana yaitu langkah-langkah yang sederhana yang terdiri dari 2 hingga 4 langkah. Contohnya mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, atau menyalakan TV. Dari ketiga contoh tersebut, tidak memiliki banyak langkah-langkah, melainkan sangat simpel. Dan yang kedua, contoh dari teks prosedur kompleks, yaitu langkah-langkahnya berkaitan, atau bisa disebut memiliki beberapa langkah bahkan lebih dari contoh teks prosedur sederhana. Contohnya, proses pembuatan KTP, kemudian proses mendaftar sekolah. Dari kedua contoh tersebut, sudah bisa dibayangkan bahwa membuat KTP atau mendaftar sekolah itu mempunyai urutan-urutan yang panjang. Kemudian bisa dicontohkan lagi untuk teks prosedur kompleks, misalnya membuat resep masakan. Resep masakan biasanya ada tata cara, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan. Jadi itu yang dinamakan teks prosedur kompleks. Memiliki langkah-langkah yang sedikit panjang, tapi jelas untuk bisa dimengerti oleh khalayak umum. Nah, kini kita sampai pada struktur teks prosedur atau cara membuat teks prosedur. Yang pertama, kita menuliskan pengantar atau pembuka, di mana itu adalah judul. Sebelum kita membuat sesuatu, kita tentukan tema dulu. Kemudian, kita memberikan judulnya, apa yang akan kita buat. Dan yang kedua ada material. Material atau bahan apa saja yang digunakan saat membuat teks prosedur. Dan yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu cara pembuatan.
dan yang keempat ada kesimpulan. Jadi, setelah kita menentukan temanya, kita tentukan materialnya apa saja. Misal, cara membuat nasi goreng, itu adalah judulnya. Kemudian materialnya apa saja disebutkan, setelah itu baru langkah-langkah cara membuat nasi goreng. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari nasi goreng itu tadi apa? Ini saya berikan satu contoh, yaitu cara membuat layang-layang. Nah, di situ sebelum ada cara pembuatan, ada kalimat atau narasi terlebih dahulu. Narasinya bisa kalian baca ya di situ sebelum ada langkah-langkah. Jadi anak-anak bisa melihat contoh ini, atau jika masih kurang jelas dengan contoh yang saya berikan, anak-anak bisa cari tahu, misalnya membuka buku panduan yang sudah dipegang anak-anak, membuka LKS, membacanya. Kemudian kalau masih kurang paham, anak-anak bisa browsing bagaimana contoh atau cara pembuatan teks prosedur secara lengkap. Baik anak-anak, berikut tadi adalah penjelasan saya tentang teks prosedur kompleks. Jika anak-anak masih kurang paham atau belum jelas dengan apa yang saya sampaikan, anak-anak bisa menghubungi saya untuk bertanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga dengan pembelajaran ini, anak-anak bisa belajar dengan baik dan